Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Polri menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 di Mabes Polri. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, diharapkan dapat memperkuat bangsa dan kesatuan bangsa Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertempat di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 1 Juni 2024 dan berlangsung dengan khidmat. Upacara ini dipimpin oleh Wakabah Intel Polri Irjen Pol Merdisyam serta turut diikuti para personel Polri dan PNS dari satuan kerja di lingkup Mabes Polri. Wakabah Intel Polri Irjen Pol Merdisyam menyampaikan pesan dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang mengatakan bahwa kepada seluruh komponen bangsa untuk bergotong royong untuk merawat keutuhan bangsa melalui nilai-nilai Pancasila. Bekerja sama dan berkolaborasi, menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Semoga peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat memompa semangat kita untuk terus terjun, untuk terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuknya kepada kita semua untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila. Pada kesempatan yang sama, Kapusjarah Polri Brigjen Pol Hari Nugroho menyebut bahwa menurutnya makna dari Hari Lahir Pancasila ini adalah sebuah anugerah bagi bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan dasar yang menjadi pandangan hidup bangsa dan juga menjadi salah satu alat pemersatu rakyat Indonesia. Hari ini kita merayakan Hari Lahir Pancasila. Makna yang terkandung adalah bahwa kita harus memaknai secara khusus tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, mengingat kita ketahui bersama bahwa Pancasila merupakan dasar, fundamental, dan pandangan hidup bangsa yang digali oleh para pemimpin kita terdahulu. Ini juga merupakan suatu hal yang harus dimaknai sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak terhingga bagi bangsa Indonesia, karena Pancasila sampai dengan saat ini bisa dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa yang sangat ampuh sampai dengan saat ini. Kapusjarah Polri Brigjen Pol Hari Nugroho juga berharap dengan adanya peringatan Hari Lahir Pancasila ini bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan juga dapat memotivasi generasi penerus agar terus mengisi kemerdekaan dengan prestasi-prestasi yang membanggakan. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa, peringatan Hari Lahir Pancasila juga digelar di berbagai polres di seluruh wilayah di Indonesia dengan mengambil tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Polres Kutai Kartanegara melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Mapolres Kutai Kartanegara. Upacara dipimpin oleh Kabak Ops Polres Kutai Kartanegara, Kompol Subari, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat serta personel Polres Kutai Kartanegara. Dalam amanatnya, Inspektur Upacara membacakan pidato dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Pidato ini menekankan pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas pada tahun 2045. Pancasila diharapkan menjadi panduan hidup bangsa yang mampu menghadapi tantangan dan kemajuan teknologi di era globalisasi. Upacara juga diakhiri dengan pembacaan doa, penghormatan, dan laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Polres Pasir, Polda Kalimantan Timur menggelar upacara memperingati Hari Lahir Pancasila bertempat di halaman Mapolres Pasir. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kapolres Pasir AKBP Yusef Dwi Prastia dengan didampingi oleh Perwira Upacara Kasat Reskoba Polres Pasir dan Komandan Upacara Kanit TPPA Satreskrim Polres Pasir. Hadir pula dalam upacara ini Wakapolres Pasir serta para pejabat utama, perwira, dan bintara Polres Pasir.
Kapolres Pasar menegaskan pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mempersatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Pancasila adalah landasan yang membuat negara kuat. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila memberikan semangat untuk melaksanakan tugas dan menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dengan semangat Pancasila, Polres Pasar berkomitmen untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara demi tercapainya Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan sejahtera. Polresta Barelang menggelar upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto yang diwakili oleh Wakapolresta Barelang AKBP Syafruddin Semidang Sakti memimpin jalannya upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila di Mapolresta Barelang. Dalam upacara yang diikuti oleh pejabat utama Polresta Barelang dan personel Polresta Barelang, Wakapolresta Barelang membacakan amanat tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Yudian Wahyudi. Tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengandung arti bahwa Pancasila menyatukan kita dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berdaulat. Polres Kebumen menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2024 di halaman upacara Mapolres Kebumen. Upacara dipimpin oleh PLH Wakapolres Kebumen Kompol Setioko, diikuti PJU Polres Kebumen, Kapolsek jajaran, perwakilan personel Polres maupun Polsek serta para ASN. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui Kompol Setioko mengatakan, tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas 2045 mengandung maksud bahwa Pancasila menyatukan kita dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berdaulat. Dalam amanatnya, Kompol Setioko menambahkan masyarakat Indonesia patut bersyukur sebagai bangsa yang majemuk. Nilai yang dikandung Pancasila menjadi bintang yang mampu memandu kehidupan bangsa agar sesuai cita-cita pendirian bangsa. Nilai Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini. Beralih ke informasi selanjutnya, untuk mencegah berkembangnya paham terorisme, radikalisme, dan intoleransi, Binmas dan Bithumas Polda Kaltim menggelar sosialisasi sekaligus konferensi pers di Ponpes Nur Hidayah Balikpapan. Ditbinmas dan Bithumas Polda Kaltim mengadakan sosialisasi paham terorisme, radikalisme, dan intoleransi di Pondok Pesantren Nur Hidayah Balikpapan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kasubdit Bintipsos Ditbinmas Polda Kaltim Pembina Tingkat 1, Setur, Kasubdit Penmas Bithumas Polda Kaltim AKBP Inyoman Wiyana, pimpinan Ponpes Nur Hidayah Ustadz Hubul Khoir, dan perwakilan dari Kementerian Agama Kota Balikpapan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara kepolisian dengan tokoh masyarakat di Balikpapan, terutama pimpinan pondok pesantren dan para santri. Kasubdit Bintipsos Ditbinmas Polda Kaltim Pembina Tingkat 1 Setur menekankan pentingnya menjauhi paham radikalisme, terorisme, mencegah perundungan, menghindari pergaulan bebas, serta mempersiapkan diri untuk mendukung pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Nur Hidayah Ustadz Hubul Khair juga menekankan pentingnya menghindari paham anti Pancasila di kalangan santri. Dan hari ini dari Ditbinmas Polda Kaltim telah melaksanakan sosialisasi di Pondok Pesantren Nur Hidayah di kilometer 7 Balikpapan Utara. Nah, kegiatan di sini diikuti oleh para santri yang ada di pondok pesantren, di mana kita memberikan pemahaman sedini mungkin terkait dengan pemahaman-pemahaman untuk mencegah radikalisme, intoleransi, dan
Dari Humas Polda Kaltim melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Biro SDM Polda Kaltim menggelar rakernis bidang SDM Polri yang diikuti jajaran Polda Kaltim. Dalam rangka penguatan kompetensi dan profesionalisme di bidang sumber daya manusia Polri, Biro SDM Polda Kaltim menggelar rapat kerja teknis bidang SDM Polri kepada SDM jajaran di Polda Kaltim di Hotel Blue Sky Balikpapan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Karo SDM Polda Kaltim, Kombes Pol Ari Wibowo beserta jajaran dari Polda dan Polres. Dalam sambutannya, Karo SDM Polda Kaltim Kombes Pol Ari Wibowo menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM Polri dalam menghadapi dinamika sosial dan situasi Kamtibmas yang terus berkembang. Menurutnya, SDM yang handal dan profesional adalah kunci keberhasilan Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, melalui rakernis ini diharapkan dapat menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kompetensi anggota Polri. Dengan SDM Polri yang berkualitas, diharapkan dapat mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Dari Humas Polda Kaltim melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dari Kalimantan Timur kita beralih ke informasi selanjutnya di Jawa Timur. Personel Polres Mojokerto melaksanakan tes kesemaptaan jasmani di lapangan Mapolres Mojokerto, Jawa Timur. Kegiatan ini sebagai bentuk pembinaan mengontrol kesehatan agar personel siap bertugas di tengah masyarakat. Polres Mojokerto melaksanakan tes kesemaptaan jasmani di lapangan Polres Mojokerto. Kegiatan yang juga diikuti oleh Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto, beserta seluruh pejabat utama Polres Mojokerto ini meliputi lari 12 menit, push up, sit up, pull up, serta lari shuttle run, yang semuanya harus bisa dilakukan oleh seluruh peserta tes kesemaptaan jasmani. Hasil tes ini nantinya akan dilaporkan ke Polda Jawa Timur sebagai bentuk pembinaan dari Polres Mojokerto untuk mengontrol kesehatan seluruh personel agar siap bertugas di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap 6 bulan sekali agar dapat dimonitor kondisi kesehatan anggota Polres Mojokerto. Apabila anggota tidak kuat dengan target yang telah ditentukan, maka tidak dipaksakan dan disesuaikan dengan usia anggota yang melaksanakan tes kesemaptaan jasmani. Dari tim Humas Polres Mojokerto, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.